Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita alhamdulillah bisa berkumpul di sini dalam rangka pembekalan atau penyampaian tentang pengibasan budaya positif di sekolah yang akan nanti disampaikan oleh ibu kepala sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan juga berikan salam kita sudah limpahkan kepada alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita diakui selaku umatnya sampai dengan amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, guru yang saya hormati, Ibu kepala sekolah yang ada beberapa acara yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi tentang penyampaian budaya positif di sekolah, khususnya di SDN di Jawa. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai buka kegiatan ini dengan membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu berupa penyampaian materi tentang budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Kembali, Ibu Rusmianti SPD MPD. Begitu waktu dan kehormatan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semuanya hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat diri karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan ini untuk di pembelajaran hari ini dalam keadaan yang sempurna, sehat, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini menggabung sebentar untuk penyampaian modul 1.4 tentang pembebasan budaya positif di sekolah. Untuk aksi nyata budaya positif di sekolah yang menjadi latar belakangnya yaitu karena murid tidak suka peraturan selama ini. Jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dari kita sebagai guru atau cenderung akan memperlakukan dirinya. Selanjutnya, tujuan dari aksi nyata budaya positif di sekolah pertamanya menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu menyeluruh ya Bapak Ibu. Selanjutnya, yang menjadi tolak ukur dari budaya positif di sekolah, satu, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, kita sepakati dulu aturan yang ada di kelas kita oleh anak-anak dan wali kelas. Yang kedua, siswa mampu menerapkan
dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat itu. Jadi anak-anak tidak keluar dari kesepakatan yang sudah disepakati bersama di kelas. Yang menjadi langkah-langkah atau tindakan yang akan dilakukan, pertamanya kita menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan kepada rekan sejawat. Contohnya sekarang saya mendiseminasikan kepada rekan guru di sekolah setempat. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Yang keempat, memantau atau merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat itu. Tentunya kita harus ada dukungan yang dibutuhkan, yaitu pertamanya dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Keduanya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Setelah anak-anak kembali ke rumah. Konsep utama di modul budaya positif ini, pertamanya ada perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Nah, belajar dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, Bapak Ibu masih apa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Ya, nah, itu profil pelajar Pancasila. Ya, yang sebelumnya ada PPK ya. Sekarang yang digalakan yaitu profil pelajar Pancasila menuju pembelajaran merdeka belajar ya. Yang kedua yaitu disiplin positif. Dalam upaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, yaitu dari dalam, bukan ekstrinsik ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Pasti itu kita semua karena hidup, maka kita harus mempertahankan hidup kita. Misalnya dengan kesehatan kita, menjaga kesehatan kita, kebersihan dan lain sebagainya ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Empat, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman murid, melakukan disiplin diri karena ia takut
merupakan motivasi ekstrinsik. Dapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Pada budaya positif ini ada posisi kontrol. Konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu biasanya kita kalau si anak melakukan kesalahan pasti ada hukuman. Contohnya ini yang masuk ke dalam hukuman menyakitkan. Pasti anak itu dalam hatinya terasa sakit oleh ditegur oleh guru ya. Ketidaknyamanan itu pasti murid pasti akan takut, memaksa. Yang selanjutnya murid menyembunyikan kesalahannya. Kalau kita misalkan menegur anak itu, kadang anak itu tidak memberikan jawaban yang benar ya, alasannya. Yang keenam, murid menjadi rendah diri. Itu yang termasuk pada hukuman. Yang selanjutnya itu penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Tapi ini di posisi kontrol budaya positif, ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal karena ada nanti di restitusi ya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Tapi yang paling bagus adalah restitusi ya. Yang termasuk ke dalam konsekuensi yaitu penguatan jangka panjang, perlu monitoring pembelajaran, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki akan kesalahannya yang diperbuat. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya, pengertian dari restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Koseni 2004. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Pertamanya, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Bapak Ibu, di sini ada perbedaan. Contoh kasusnya siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum
dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Pertamanya, si anak kita tanya apa alasannya, terus jangan dimarahi, tetapi upami sapotos bahasa Sunda mah dihiap. Si anak itu dihayak gitu ya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Yang menjadi 5 posisi kontrol restitusi: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, seperti yang kemarin, video yang kemarin, yang Ibu Neng, yang siswa tidak memakai atribut itu, ya. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdirinya di depan barisan. Jadi langsung si penghukum ke anak itu, udah kamu berdiri di depan, itu ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu dengan kamu tidak memakai atribut. Itu maksudnya ke pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Guru sebagai teman, ayolah yang lebih buat gurumu, buat gurumu bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah juga. Itu sebagai teman ke anak, kita sebagai teman bukan sebagai guru ya. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya, itu adalah pemantau, termasuk pemantau. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan Muna? Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki dari kesalahan itu yang kamu perbuat? Nah, itu sebagai manajer. Jadi si anak itu ditanya sesuai alur ya, udah langsung dihukum si anak itu ya di budaya positif ini ya. Nah, di sini selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Pertama, mengapa, misalkan contohnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Itu yang termasuk di aturan. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari, setiap saat. Tetapi di kegiatan membuat keyakinan kelas, misalnya di kelas 5, guru dan siswa membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran atau di awal kita masuk tahun ajaran baru ya. Pertamanya kita berdiskusi tentang peraturan kelas di kelas ibu bapak dengan anak-anak semua. Keduanya, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas di depan kelas atau dinding. Jadi si keyakinan kelas yang sudah direncanakan, yang sudah dibuat, kita tempel di dinding ya, supaya anak kita itu selalu ingat, tidak keluar dari aturan yang sudah keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kedua, berupa keyakinan yang menyeluruh atau universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak kita. Ulama berepet, seluruh dihiji di kelas 10. Tapi kok tidak mudah diingat oleh anak kita ya. Sedikit tapi mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan
kelas. Jadi musyawarahkan dulu kita membuat keyakinan kelas itu, ya. Di dalam segitiga restitusi, satu, menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kita kepada murid, kita semua memiliki motivasi internal, ya. Nah, contoh, ini contoh segitiga restitusi yang anak yang tidak memakai atribut itu, ya, Bu Neng, yang itu yang waktu itu Itu anaknya takut kayaknya. Coba Bu. tapi ini ya Suaranya nggak Oh, suara. Oh, ipan teh ibu teh. Teh ya. Oh, etana mati. Selanjutnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, ya, atau posisi manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai guru harus menuntun anak itu ulah sakahayang urang. Jadi di dalam intrinsik anak itu berbeda-beda, ya, tiap orang itu. Maka kita ulah notong langsung ke anak itu, cing kumaha budak itu, keyakinan anak itu dengan anak yang lain pasti berbeda-beda, ya. Di dalam budaya positif ini, ya. Sudah, terima kasih. Alhamdulillah penyampaian materi tentang budaya positif ini dapat berjalan lancar. Mudah-mudahan penerapan dalam kegiatan sehari-hari kita sebagai guru di sekolah dapat menerapkan budaya positif ini dengan anak-anak kita di kelas ataupun di sekolah SD Ridho Gali ini. Mungkin penyampaian pembahasan materi budaya positif dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah Ridho Gali yang telah menyampaikan materi tentang pembahasan budaya positif di sekolah. Memang penting ini kita aplikasikan, kita terapkan di lingkungan sekolah, pada khususnya di SDN Ridho Gali, karena berdasarkan paparan yang tadi itu memang temuan-temuan yang mungkin terbaru, hasil temuan-temuan terbaru, observasi terbaru, sehingga kalau kita perhatikan memang lebih apa ya, lebih bisa memahami perasaan anak didik kita bukan nantinya. Baiklah, kita tutup saja kegiatan untuk hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.